Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita telah memasuki bab yang ketiga, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini kita akan mempelajari 6 materi teman-teman. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita memasuki materi yang pertama, yaitu remote Cisco Real Device. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, di sini itu terdapat PC, laptop, kabel, dan juga switch. Nah, pada switch itu terdapat banyak port. Port-port ini yang disebut dengan interface. Nah, fungsi interface itu digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi, di sini kita akan belajar remote access untuk meremote laptop dan juga PC. Nah, di sini terdapat konsol port, kemudian bisa juga menggunakan kabel. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan meremote Cisco pada paket tracer. Di sini kita tambahkan switch, lalu kita tambahkan PC. Nah, selanjutnya kita bisa hubungkan menggunakan kabel. Nah, untuk kali ini kita menggunakan kabel konsol, karena ini digunakan untuk meremote. Langsung saja kita sambungkan. Di sini kita pilih yang konsol, lalu pilih yang RS232. Langsung saja kita bisa konfigurasikan. Di sini kita klik PC-nya, lalu ke desktop, lalu ke terminal. Di sini kita oke. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan lewat sini ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita juga bisa konfigurasikan switch pada tampilan CLI-nya langsung. Nah, di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Di sini kita buka CLI-nya. Nah, di sini terdapat tanda atau simbol lebih dari ya teman-teman, yang artinya kita sedang berada di user mode. Sekarang kita akan ketikkan tanda tanya. Nah, bisa dilihat pada user mode, izin aksesnya itu terbatas. Kita hanya bisa tes ping, telnet, SSH, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat mode privilege. Di sini kita ketik enable. Maka di sini terdapat tanda pagar ya teman-teman, yang artinya kita sudah di menu privilege mode. Di sini kita ketik tanda tanya lagi. Nah, maka di sini izin aksesnya itu lebih banyak. Kemudian di sini terdapat more. Jika kita enter, maka akan bertambah satu komen. Selain itu, kita bisa menggunakan spasi untuk menampilkan lebih banyak komen. Nah, yang ketiga ada global mode configuration. Di sini kita bisa masuk dengan mengetikkan komen const. Nah, di sini terdapat config. Artinya kita bisa melakukan semua konfigurasi. Di sini kita ketik tanda tanya. Nah, di sini kita memiliki banyak akses dan juga bisa melakukan konfigurasi. Nah, jika kalau ingin keluar dari mode ini, kita bisa menggunakan command exit. Oke, selanjutnya yaitu kita akan ke materi yang keempat, yaitu service password encryption. Di sini kita akan membuat password dari switch agar aman dari serangan hacker. Kemudian kita bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu. Kita bisa ketik N. Lalu kita masuk ke global mode. Nah, di sini kita bisa ketik enable password. Di sini passwordnya yaitu saya akan menggunakan 123. Nah, maka di sini kita dimintai untuk passwordnya lagi 123. Nah, di sini misalnya kalian lupa passwordnya, maka kita bisa ketikkan show run. Nah, di sini terdapat password yang tadi kita setting ya teman-teman pada switch-nya. Nah, sedikit informasi teman-teman, untuk enable password ini tidak secure ya. Untuk lebih secure-nya, kita bisa menggunakan enable secret. Di sini kita bisa masuk ke global mode terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan enable secret. Nah, di sini misalnya saya ingin menggunakan password 54321. Nah, di sini kita masukkan password yang secretnya yaitu 54321.
Nah, di sini kita sudah berhasil masuk dengan menggunakan enable secret. Di sini kita show run. Nah, di sini keterangannya dari enable secretnya itu tidak terlihat ya, teman-teman. Jadi lebih aman. Sedangkan untuk enable password itu terlihat jelas, yaitu 1, 2, 3. Nah, sebenarnya enable password itu bisa dijadikan seperti enable secret. Caranya itu kita bisa masuk ke global mode terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan, di sini service password encryption. Nah, di sini sudah benar. Lalu kita exit. Lalu di sini kita show run. Nah, sekarang passwordnya sudah terblokir, akan tetapi ini masih tidak secure karena ini masih bisa dihack melalui browser, jadi lebih baik pakai yang enable secret saja. Oke, sekarang kita ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini kita akan membuat topologi baru ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan router, kemudian kita bisa tambahkan switch-nya, dan juga kita bisa tambahkan PC-nya. Saya tambahkan 3 PC ya, teman-teman. Kemudian kita bisa sambungkan perangkatnya menggunakan kabel automatic. Nah, kalian sudah paham pastinya untuk PC 1 dan PC 2 ini berbeda network dengan PC 3 karena sudah berbeda segmen. Segmen itu port pada router ya, teman-teman. Di sini untuk IP di antara switch dan router adalah 10.10.10.0. Kemudian dari router ke switch IP-nya 10.10.10.1. Nah, untuk IP PC 1 adalah 10.10.2 dan PC 2 adalah IP-nya 10.3. Kemudian untuk network di antara router dan PC, kita menggunakan 20.0. Dan untuk IP router yang mengarah ke PC 3, IP-nya 20.1. Lalu IP PC 3 yaitu 20.2. Oke, langsung saja kita konfigurasikan secara CLI pada router. Di sini kita akan konfigurasikan yang mengarah ke switch. Di sini kita ketikkan enable. Lalu kita masuk ke global mode. Nah, di sini kita masuk ke interface 0/0. Kita tuliskan di sini interface FA 0/0. Lalu kita nyalakan kabelnya dengan komen no shutdown. Nah, kemudian kita exit. Lalu masuk ke interface FA 0/1. Nah, di sini kita nyalakan juga dengan no shutdown. Kemudian kita bisa exit. Dan masuk ke FA 0/0. Kita masuk lagi ke interface FA 0/0. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.1. Kita ketikkan IP address 10.10.10.1 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada FA 0/1. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke FA 0/1. Kemudian di sini masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, kemudian kita coba lihat status IP-nya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan komen show IP interface. Brief, show IP interface brief. Nah, di sini statusnya sudah berjalan ya, teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, teman-teman. Pada PC 1, IP-nya itu 10.2.
Nah, untuk subnet masknya yaitu 255.0. Selanjutnya kita tambahkan gateway-nya. Jadi gateway adalah jalan, yaitu jalan agar kelompok PC ini bisa berkomunikasi dengan PC 3. 10.10, karena melalui router, berarti kita gunakan gateway 10.1. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC 2 dengan IP 10.3. 10.10.10.3. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.0. Nah, gateway-nya 10.10.10.1. Nah, kemudian kita bisa lakukan pada PC 3 20.20.20.2. subnet masknya 255.0. Lalu untuk default gateway-nya 20.1. Nah, jika sudah, di sini kita bisa tes koneksi dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Di sini sudah successful. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini failed nih, teman-teman. Jadi kita bisa ulangi lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk materi yang keenam yaitu perintah N. Nah, teman-teman, untuk perintah N itu hampir sama seperti exit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sekarang saya sedang berada pada menu config if. Nah, di sini jika saya exit, ini kita masih berada di menu global config. Nah, misalkan saya masuk lagi ke menu interface FA0/1, kemudian kita ketikkan command N, maka kita akan langsung kembali ke mode privilege ya, teman-teman. Oke, sekian dulu pembelajaran untuk bab 3 kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.